semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Hari ini Jumat 23 September 2022, peringatan wajib Santo Padre Pio, Imam, dalam Pekan Biasa ke-25, tahun liturgi C2. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 9, ayat 18 sampai dengan 22. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus selalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis." Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala, dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, jawaban Petrus akan pertanyaan Tuhan Yesus mengenai siapakah dirinya merupakan suatu kebenaran. Tuhan Yesus adalah Kristus dari Allah. Ia adalah Mesias yang diutus Allah. Lantas, mengapa Tuhan Yesus melarang para murid untuk menceritakan kebenaran itu kepada orang lain? Tuhan Yesus tidak ingin orang-orang salah paham akan kemesiasan dirinya dan sedang menunggu kesempatan yang tepat untuk mengajar para pengikutnya tentang makna sesungguhnya dari tugas seorang Mesias. Bahkan, mungkin Rasul Petrus sendiri pada saat itu belum memiliki pemahaman yang benar tentang tugas mesianik sang guru. Tuhan Yesus segera menubuatkan jalan sengsara yang akan ia jalani untuk meluruskan pemahaman para murid mengenai jati diri mesianiknya. Ia bukanlah superhero atau figur pahlawan patriotisme yang akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan bangsa Romawi. Tetapi Yesus adalah seorang anak manusia yang akan menebus dosa-dosa manusia melalui sengsara dan wafatnya di atas kayu salib. Sebagai putra Allah, Tuhan Yesus yang akan menderita, ditolak oleh para pemimpin umat Allah, dan akan dibunuh dengan cara yang keji dan hina. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, Tuhan Yesus dalam mempersiapkan puncak karya misinya di dunia, mempersiapkan diri dalam hidup doa yang tekun. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar selalu menyediakan waktu untuk berdoa kepada Allah. Relasi yang baik dengan Tuhan akan mempertegas identitas diri kita. Melalui relasi yang kuat dengan Tuhan dalam doa dan kesediaan mendengarkan sabdanya, kita akan memiliki jawaban pribadi mengenai siapakah Tuhan Yesus bagi diri kita sendiri. Kini, kita sedang diminta untuk berani ambil bagian dalam karya keselamatan ilahi itu. Semoga melalui pertobatan dan usaha kita untuk membangun relasi dengan Tuhan Allah Sang Maha Kasih, kita diperkenankan ikut serta menjadi saluran rahmat kasih Allah bagi sesama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
tanamkanlah pada hati kami pengharapan akan kasih dan kebaikan-Mu di hari ini. Semoga kami bersandar padamu di setiap langkah kami. Ya Bapa, jadikanlah kami mampu menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mengenal lebih dekat Santo Padre Pio dari Pietrelcina, seorang imam yang kita peringati hari ini. Santo Padre Pio adalah seorang biarawan Fransiskan Kapusin dari biara San Giovanni Rotondo di Foggia, Italia. Ia adalah seorang mistikus gereja Katolik yang hidup penuh dengan mukjizat dan karunia rohani. Tuhan menganugerahkan kepadanya begitu banyak karunia rohani. Padre Pio memperoleh karunia stigmata, osmogenesia, bilokasi, levitasi, teleportasi, penglihatan, membaca pikiran orang lain, karunia penyembuhan, dan bahkan ia pernah membangkitkan seorang gadis yang sudah dinyatakan meninggal dunia. Setiap hari selalu ada ratusan, bahkan ribuan orang yang berusaha untuk bertemu dengannya. Francesco Forgione dilahirkan pada 25 Mei 1887 di sebuah kota kecil bernama Pietrelcina, Italia Selatan, dalam wilayah Keuskupan Agung Benevento. Ia adalah anak kelima dari 8 orang bersaudara keluarga petani, Grazio Forgione dan Maria Giuseppe de Nunzio, Mama Pepa. Mama Pepa mengenangnya sebagai anak yang berbeda dari anak-anak yang lain sebayanya. Ia tidak pernah tidak sopan ataupun bersikap tidak pantas. Sejak usia 5 tahun, Francisco dianugerahi penglihatan-penglihatan surgawi dan juga mengalami penindasan-penindasan setan. Ia melihat dan berbicara dengan Yesus dan Santa Perawan Maria, juga dengan malaikat pelindungnya. Sayangnya, kehidupan surgawi ini disertai pula oleh pengalaman tentang neraka dan setan. Ketika berusia 12 tahun, Francisco kecil menerima sakramen penguatan dan menyambut Komuni Kudus yang pertama. Pada 6 Januari 1903, terdorong oleh semangat yang bernyala-nyala, Francisco yang kala itu berusia 16 tahun, masuk novisiat biarawan Kapusin di Morcone. Pada 22 Januari, Francisco menerima jubah Fransiskan dan menerima nama Brother Pio. Pada akhir tahun novisiat, Brother Pio mengucapkan kaul sederhana yang dilanjutkan dengan kaul meriah pada 27 Januari 1907. Karena kesehatannya yang buruk, setelah ditabiskan sebagai imam pada 10 Agustus 1910 di Katedral Benevento, Padre Pio harus tinggal kembali bersama keluarganya. Para dokter yang mendiagnosisnya memaklumkan bahwa ia mengidap infeksi paru-paru dan bahwa masa hidupnya hanya tinggal sebulan saja. Meskipun demikian, setelah 6 tahun bergulat dengan penyakitnya, kesehatan Padre Pio mulai membaik. Pada September 1916, Padre Pio diutus ke rumah biara San Giovanni Rotondo, di mana ia tinggal hingga akhir hayatnya. Bagi Padre Pio, iman adalah hidup. Ia menghendaki segala sesuatu dan mengerjakan segala sesuatu dalam terang iman. Seringkali ia tampak tenggelam dalam doa-doa yang kusyuk. Ia melewatkan siang hari dan sebagian besar malam hari dalam percakapan mesra dengan Tuhan. Padre Pio berkata, "Dalam kitab-kitab kita mencari Tuhan, dalam doa kita menemukannya. Doa adalah kunci yang membuka hati Tuhan." Iman senantiasa membimbing dia untuk menerima kehendak Allah yang misterius. Pada 20 September 1918, sementara berdoa di depan sebuah salib di kapel tua, sekonyong-konyong suatu sosok seperti malaikat memberinya stigmata. Stigmata itu terus terbuka
dan mencucurkan darah selama 50 tahun. Dalam surat tertanggal 22 Oktober 1918 kepada Padre Benedito, pembimbing rohaninya, Padre Pio mengisahkan pengalaman penyalibannya. Apakah yang dapat kukatakan kepadamu mengenai penyalibanku? Ya Tuhan, betapa aku merasa bingung dan malu apabila aku berusaha menunjukkan kepada orang lain apa yang telah Engkau lakukan kepadaku, makhluk-Mu yang hina dina. Kala itu pagi hari 20 September dan aku sedang berada di tempat paduan suara setelah perayaan Misa Kudus. Ketika beristirahat, bagaikan suatu tidur yang manis menghampiriku. Segenap indera lahir maupun batin, pula indera jiwa, ada dalam ketenangan yang tak terlukiskan. Ada suatu keheningan mendalam di sekelilingku dan di dalamku. Suatu perasaan damai menguasaiku, dan lalu semuanya terjadi dalam sekejap, bahwa aku merasa bebas sepenuhnya dari segala keterikatan. Ketika semua ini terjadi, aku melihat di hadapanku suatu penampakan yang misterius, serupa dengan yang aku lihat pada 5 Agustus. Yang berbeda hanyalah kedua tangan, kaki, dan lambungnya mencucurkan darah. Penglihatan akan dia mengejutkanku. Apa yang kurasakan pada saat itu sungguh tak terkatakan. Aku pikir aku akan mati. Dan pastilah aku mati jika Tuhan tidak campur tangan dan memperkuat hatiku yang nyaris meloncat dari dadaku. Penglihatan berakhir dan aku tersadar bahwa kedua tangan, kaki, dan lambungku ditembusi dan mencucurkan darah. Dapat kau bayangkan siksaan yang aku alami sejak saat itu dan yang nyaris aku alami setiap hari. Luka di lambung tak henti-hentinya mencucurkan darah, teristimewa dari Kamis sore hingga Sabtu. Ya Tuhan, aku mati karena sakit, sengsara dan kebingungan yang aku rasakan dalam kedalaman lubuk jiwaku. Aku takut aku akan mencucurkan darah hingga mati. Aku berharap Tuhan mendengarkan keluh kesahku dan menarik karunia ini dariku. Padre Pio adalah imam pertama yang menerima stigmata Kristus. Para superiornya berusaha merahasiakan kejadian itu. Meskipun demikian, berita segera menyebar dan ribuan orang berduyun-duyun datang ke biara yang terpencil itu, baik mereka yang saleh maupun mereka yang sekadar ingin tahu. Sesungguhnya, setiap pagi sejak pukul 4 dini hari, selalu ada ratusan orang dan terkadang bahkan ribuan orang menantinya. Padre Pio tidur tidak lebih dari 2 jam setiap hari dan tidak pernah mengambil cuti barang sehari pun selama 50 tahun imamatnya. Ia biasa bangun pagi-pagi buta guna mempersiapkan diri mempersembahkan Misa Kudus. Setelah misa, Padre Pio biasa melewatkan sebagian besar harinya dalam doa dan melayani sakramen pengakuan dosa. Hidupnya penuh dengan berbagai karunia mistik, termasuk kemampuan membaca batin para peniten, bilokasi, levitasi, dan jamahan yang menyembuhkan. Darah yang mengucur dari stigmatanya mengeluarkan bau harum mewangi atau harum bunga-bungaan. Padre Pio memiliki 2 prakarsa dalam 2 arah. Arah vertikal kepada Tuhan dengan membentuk kelompok doa pada tahun 1920 yang masih aktif hingga kini dengan 400.000 pendoa yang tersebar di seluruh dunia. Arah horizontal kepada komunitas yang menderita dengan mendirikan sebuah rumah sakit modern bernama Casa Sollievo della Conferenza, yang berarti rumah untuk meringankan penderitaan, yang dibuka pada 5 Mei 1956 dan hingga kini melayani sekitar 60.000 pasien setiap tahun. Selama 50 tahun imamatnya,
Padre Pio menjalin persatuan yang akrab mesra dengan Tuhan melalui Ekaristi Kudus. Yang paling luar biasa dalam hidupnya bukanlah mukjizat, penyembuhan, ataupun pertobatan orang dengan perantaraannya, melainkan pelayanannya di altar, mempersembahkan kurban kudus misa, di mana ia menjadi satu dengan Kristus yang tersalib. Sejak masa muda, kesehatan Padre Pio amat rapuh dan semakin memburuk pada tahun-tahun terakhir masa hidupnya. Pada 23 September 1968, pukul 2.30 dini hari, dalam usia 81 tahun, Padre Pio menghadap kepada Bapa di surga dalam keadaan siap lahir batin dan damai tenang. Segera setelah ia wafat, kamarnya dipenuhi bau harum semerbak selama beberapa saat. Seperti bau harum yang memancar dari luka-lukanya selama 50 tahun ia menderita. Stigmata tidak lagi tampak, tidak terlihat sama sekali darah ataupun tanda-tanda bekas luka. Pada 20 Februari 1971, belum genap 3 tahun setelah Padre Pio wafat, Paus Paulus VI berbicara mengenainya kepada para superior Ordo Kapusin. Paus Paulus VI berkata, "Lihat betapa masyurnya dia, betapa seluruh dunia berkumpul sekelilingnya. Tetapi mengapa? Apakah mungkin karena ia seorang filsuf? Karena ia bijak? Karena ia cakap dalam pelayanannya? Karena ia mempersembahkan misa dengan rendah hati, mendengarkan pengakuan dosa dari fajar hingga gelap, dan tidak mudah mengatakannya. Ia adalah Dia yang menyandang luka-luka Tuhan kita. Ia adalah manusia yang berdosa dan yang menderita." Padre Pio dinyatakan sebagai venerabilis pada 18 September 1997 oleh Paus Yohanes Paulus II. Pada 2 Mei 1999 dibeatifikasi dan akhirnya ia dikanonisasi pada 16 Juni 2002 di Roma oleh Paus yang sama. Gereja memaklumkan bahwa pesta liturgis Santo Padre Pio dari Pietrelcina dirayakan pada 23 September.